Salam olahraga, pemirsa yang ada di seluruh tanah air, berjumpa kembali dengan kita, Jelu Custen, yang pada hari ini tentu saja akan memberitakan berita-berita terkait ataupun berita seputar Timnas Indonesia. Baik itu pemain-pemainnya dalam bursa transfer yang belum mendapatkan klub, ada beberapa pemain yang abroad di luar negeri, dan juga Timnas Indonesia yang tentu saja akan mempersiapkan diri dalam FIFA Matchday pada bulan September, dan juga kualifikasi round keempat zona Asia Piala Dunia yang akan berlangsung di Arab Saudi, dan juga akan bertanding melawan Arab Saudi juga Irak. Kali ini saya Jil Custen akan menyapa Anda, mudah-mudahan kabar Anda selalu sehat di rumah. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe dan mendukung kami agar supaya kita bisa selalu memberikan berita-berita yang bagus, berita-berita yang berkenaan dengan seputar Timnas Indonesia. Baik, hari ini kita akan mengulas tim U23 Timnas Indonesia yang tentu saja pada esok hari, pada Selasa, akan bermain melawan Vietnam di final Piala AFF U23 tahun ini. Seperti yang sudah kita ketahui, Vietnam telah mengalahkan Filipina dengan skor 2-1, dan Indonesia telah mengalahkan Thailand dengan skor di 90 menit pertama 1-1 dan akhirnya menang lewat adu penalti. Setelah kita menyaksikan bersama-sama kemenangan Vietnam atas Filipina dengan skor 2-1, sebenarnya pertandingan itu memang Vietnam menguasai jalannya pertandingan. Saat kita membandingkan bagaimana kita menghadapi Filipina, ini jauh berbeda ya kualitas yang ditampilkan Filipina dan juga saat melawan Vietnam. Ada beberapa perbedaan ya. Kalau ketika mereka melawan Indonesia, belas nggak dapat bola sama sekali. Ya, kita menguasai jalannya pertandingan sepanjang 90 menit babak pertama dan kedua. Peluang kita mungkin akan menang ya, kalau saya mengatakan ya masih ada di 65 berbanding 35% kita akan memenangkan. Jadi saya mungkin akan memberikan porsi 1,5 untuk kemenangan Indonesia. Bisa 1-0 ataupun bisa 2 gol, mungkin lebih ya. Dan tetapi kita tidak bisa meremehkan kekuatan dari Vietnam yang sudah maju bersama kita di final. Dan tentu saja dalam membenahi skuad Timnas Indonesia ini harus apa yang akan dilakukan Gerald Van den Berg? Tentu saja kita tidak bisa menyarankan karena kita bukan tim dari PSSI ya, kita hanya orang di luar sebagai penonton, sebagai pengamat sepak bola. Mungkin saja yang bisa dilakukan Gerald Van den Berg terkait lini tengah Indonesia dalam melakukan serangan ya adalah memasukkan Arhan Fikri, yang tampaknya ada kabar yang sudah muncul ya dari PSSI bahwasanya Arhan Fikri, Jens Raven itu sudah pulih dari cedera. Saat kemarin Jens Raven tampak terpincang-pincang setelah pertandingan lawan Thailand U23 selesai ya, berakhir dia terpincang-pincang dan dibopong masuk ke dalam ruang ganti pemain Timnas U23. Kemudian juga Arhan Fikri dikabarkan sudah mulai latihan dan kita harapkan bisa tampil di final ya. Ataupun mungkin dia main di babak kedua ataupun di sejak kick off babak pertama dimulai. Dengan keberadaan Arhan Fikri, saya yakin punya potensi Indonesia bisa meraih hasil positif pada Selasa malam nanti saat final AFF U23. Kenapa? Seperti yang sudah kita lihat sama-sama pada saat Arhan Fikri bermain, itu permainan memang berbeda ketika kita tidak menyaksikan Arhan Fikri di lapangan tengah Indonesia. Ini mengindikasikan bahwasanya memang
Arhan Fikri itu adalah sosok peran vital dalam timnas U23 dan saya menjagokan dia bisa naik ke senior untuk melapis Tom Hee, karena di timnas senior itu kita kekurangan playmaker yang dia bisa membaca situasi permainan untuk memberikan intercept, umpan-umpan intercept ataupun cross panjang, juga cross pendek ke samping, ke sayap kanan, sayap kiri, ataupun bahkan ke striker di depan skuad timnas Indonesia. Itu yang bisa kita sampaikan terkait timnas senior. Apakah nanti Arhan Fikri jikalau tampil begitu bisa membuat Patrick Kluivert itu tertarik dengan keberadaan Arhan Fikri, ya. Kita memang kekurangan playmaker dari sisi tengah lapangan kita. Kalau Ivar Jenner itu lebih ke sebagai destroyer, bukan sebagai playmaker. Nathan Cho juga dia bukan sisi seorang playmaker. Joe Pelupesi juga bukan seorang playmaker, dan saya mendapatkannya hanya pada Arhan Fikri yang saat ini bermain untuk Arema Malang di Liga Super, ya, Indonesia. Bagaimana permainan nanti kira-kira ketika U23 menjajal Vietnam di final? Tentu saja ini bukan pertandingan yang biasa-biasa saja, ya, karena ini di final AFF U23 2025. Tentu saja klub-klub yang sudah masuk ke dalam final itu klub-klub yang sudah mempersiapkan diri. Seperti yang sudah kita lihat bagaimana permainan keras dari skuad timnas Vietnam ini, kita bisa menyaksikan bagaimana saat mereka meladeni Filipina itu permainannya sangat keras, ya. Dan Pak Erick Thohir dalam beberapa kesempatan dia juga masuk ke dalam ruang tim latihan timnas. Beliau menyampaikan mereka ketika menghadapi Vietnam di final, jangan takut. Kalau mereka keras, kita keras. Tetapi hindarkan yang namanya melakukan pelanggaran, ya. Kalau mereka keras, maka timnas U23 harus berani menjawab dari apa yang mereka lakukan ke skuad timnas. Bagaimana kita ingat Evan Dimas dulu cedera hingga sampai saat ini karirnya hancur oleh salah satu pemain Vietnam waktu itu, ya. Dalam waktu 90 menit di final nanti tentu saja banyak hal yang bisa dilakukan ketika keadaan ada pada Arhan Fikri, karena kita sudah tahu, ya, Tony Firmansyah belum bisa pulih dari cedera karena kemarin dia cedera ototnya ketarik atau hamstring. Kita juga belum tahu, ya, keadaan Tony Firmansyah, tetapi yang bisa kita pastikan adalah keberadaan dari Arhan Fikri yang memungkinkan untuk bisa bermain melawan Vietnam. Dengan posisi yang di kiper mungkin Cahaya Septiadi yang akan dimainkan atau Ardiansyah, kita tidak tahu. Di belakang ada Kadek Arel, kemudian Kakang Rudianto yang kemarin sempat emosi, ya. Kemudian Ahmad Maulana di kiri kanan, di kiri ada juga Frankie Misa, ya, atau juga bisa Donitri dari Pamungkas. Kemudian di tengah Arhan Fikri, kemudian juga ada Robi Darwis dan Raihan Hanan. Kemudian di kanan, di sayap kanan ada Detan, di kiri ada Arjuna, dan di depan ada Jens Raven. Mudah-mudahan dengan komposisi terbaik ini minus Tony Firmansyah, kita bisa memenangkan pertandingan yang mungkin skemanya akan kita lihat berbeda, karena melihat calon tim lawan yang telah mengalahkan Filipina, sedangkan kita hanya bisa memenangkan 1-0. Dia mampu 2-1 mengalahkan Filipina di semifinal. Kita mudah-mudahan, kita doakan timnas U23 ini bisa menjuarai AFF U23 tahun 2025 ini. Dan dari kami supporter timnas Indonesia,
para pendukung timnas Indonesia dan juga seluruh pecinta timnas Indonesia, kita doakan bersama-sama timnas Indonesia U23 bisa memenangkan laga positif melawan Vietnam U23 di Piala AFF ataupun di final AFF U23 tahun ini. Dan salam hormat dari saya, salam olahraga.